Oke, menyelesaikan sistem persamaan linear dengan aturan Cramer. Sistem persamaan linear namanya sistem berarti ada banyak persamaan linear. Salah satunya adalah dengan menggunakan aturan Cramer rule. Nah, Cramer rule ini the Cramer rule is another solution technique that is best suited for small number of equation. Jadi aturan Cramer ini bagus kalau kita gunakan ke jumlah persamaan linearnya yang sedikit saja, hanya 4 persamaan linear, 4 variabel atau itu misalnya. Apa itu persamaan aturan Cramer? Kita akan jelaskan itu dulu aturan Cramer, kemudian kita akan coba selesaikan satu kasus dengan satu sistem persamaan linear dengan aturan Cramer menggunakan Excel, dan nanti juga akan saya jelaskan juga bagaimana menggunakan MATLAB. Yang pertama adalah aturan Cramer. Persamaan linear bisa ditulis seperti ini. Nah, jadi matrik koefisiennya, terus kemudian variabelnya, X-nya, terus kemudian konstantanya. Nah, ini tergantung kepada jumlah variabelnya. Kalau variabelnya 3, maka A, matrik koefisiennya juga 3 kali 3. Sedangkan X ini adalah matrik kolom, ada n baris jumlah variabelnya dan satu kolom. Begitu juga matrik B. B adalah tergantung jumlah variabelnya. Nah, misalnya kita punya matrik koefisien 3 kali 3 begini, maka kita akan cari dulu determinan dari matrik koefisiennya. Itu mencari determinannya Anda sudah pernah dijelaskan di topik sebelumnya. Nah, sekarang saya langsung ke aturan Cramer. Apa itu aturan Cramer? Aturan Cramer adalah misalnya kita punya matrik A seperti tadi. Matrik A, matrik koefisien. Maka kita replace kolom pertamanya dari matrik A itu dengan matrik konstantanya, matrik B-nya. Matrik B-nya. Maka kita cari determinannya matrik yang sudah kita modifikasi ini, matrik A. Ini saya sebut AX misalnya, dengan determinan yang pertama, dengan determinan matrik A. Gitu. Nah, itu untuk mendapatkan X1. Nah, untuk mendapatkan X2 atau Y-nya, maka kita ganti kolom kedua dari matrik A itu dengan matrik B. Jadi matrik B-nya kita gantikan ke kolom kedua untuk lakukan hal yang sama untuk mendapatkan X2-nya. Begitu juga kolom ketiga untuk mendapatkan X3-nya dengan operasi yang sama. Oke, saya akan menyelesaikan persamaan ini, sistem persamaan ini dengan aturan Cramer menggunakan Excel. Ini saya copy, saya akan bawa ke Excel. Saya sudah siapkan tadi ini, ya. Jadi ini adalah soalnya yang tadi. Saya tuliskan dalam bentuk matrik. Ini adalah bentuk matrik koefisiennya, matrik A-nya, 3 kali 3. Terus ini adalah matrik variabelnya, 3 baris, 3 baris 1 kolom. Ini adalah matrik variabelnya, konstantanya. Ini adalah matrik yang ini, matrik konstantanya. Nah, yang pertama kita substitusikan ini matrik B ke kolom 1. Kita sebut misalnya AX1. Nah, itu. Jadi matrik AX1 adalah modifikasi dari matrik A yang kita ganti kolom pertamanya. Kita copy dulu matrik A-nya, ini kita copy matrik A-nya, copy, kita taruh di sini. Nah, kita gantikan yang ini kita ganti. Kita ganti dengan ini, kita ganti dengan B. Copy, saya paste angkanya saja. Itu ya, saya tandai, jadi itu, kita ganti itu. Nah, begitu juga AX2. AX2, matrik AX2 itu. Nah, maka sama seperti matrik A tadi yang kita ganti matrik A-nya dengan kolomnya kita ganti dengan ini, Copy, saya paste di sini, angkanya saja saya kasih warna. Nah, maka ini AX2 yang untuk mencari X2 nanti kolom keduanya kita ganti dengan matrik konstantanya. Begitu juga AX3. AX3
sama seperti itu, kita copy matrik A. Oke, copy matrik A. Nah, kita ganti kolom ketiganya. Kolom ketiganya kita ganti dengan matrik konstantanya. Ini. Nah, oke, saya kasih warna. Nah, kemudian kita terapkan aturan Cramer. Aturan Cramer. Sebelum itu untuk mencari determinan dalam Excel kita menggunakan fungsi mdterm. Jadi ini untuk menghitung determinan dari sebuah matrik. Kita akan menggunakan fungsi itu. Untuk mencari X1, aturan Cramer-nya adalah, jadi determinan matrik A tadi, determinan matrik A, determinan matrik A, begitu, AX ya, AX1, ini dibagi dengan determinan matrik yang asal begitu ya, itu rumusnya, sehingga X1-nya sama dengan saya tulis di sini. Jadi kita panggil M determinan ini, fungsi ini ya. Nah, yang pertama AX1, determinan AX1 ini ya. Kemudian dibagi dengan M determinan matrik A ini. Nah, itu. Maka itulah X1. Ya, itulah X1 ya. X2-nya kita hitung. X2-nya sama dengan kita hitung dengan sama M determinan determ. Nah, matriknya adalah ini sekarang. Nah, dibagi dengan M determ lagi determinan matrik yang A ini. Itulah X2-nya. X3-nya adalah ini sama dengan M determ kok enggak ada M nah ini dia ini. Nah, maka matrik ini sekarang dibagi dengan M determ lagi determinan matrik A-nya. Nah, itu. Nah, kita sudah dapatkan variabel X1, X2, X3 dari penyelesaian sistem persamaan itu. Nah, itu sehingga ini adalah X1, X2, X3 yang kalau kita masukkan ke tiga sistem persamaan yang tadi, persamaan linear ini akan menghasilkan nilai yang sama. Oke, itu menggunakan Excel. Bagaimana kemudian menggunakan MATLAB? Saya akan switch ke MATLAB. Ini saya sudah tuliskan matriknya. Ini adalah matrik A-nya, ya, matrik A-nya ini, ya. Terus ini matrik B-nya, Nah, ini. Nah, untuk mencari determinannya, determinan di Excel itu adalah, misalnya D adalah determinan dari A, maka kita tulis determinan saja dari A, begitu ya, maka dia akan memberikan hasil itu. Oke, kita akan manfaatkan fungsi MATLAB ini, fungsi MATLAB untuk menghitung determinan, yaitu det A, begitu. Nah, yang pertama kita hitung dulu apa AX1. AX1 itu sama dengan matrik kolom pertamanya adalah matrik B ya, yang ditambah dengan yang kolom berikutnya ditambah dengan matrik A ya, kolom baris sembarang kolom kedua sampai N, sampai terakhir, sampai ketiga gitu. Jadi ini, nah ini kalau kita enter maka dia sama seperti matrik A yang kolom pertamanya diganti oleh matrik B. Nah itu dia. Kalau Anda perhatikan sama dengan matrik A yang kolom pertamanya diganti matrik B, maka
maka X1-nya sama dengan determinan dari A X1 dibagi determinan dari A. Nah, itu. Maka itu kita dapatkan X1-nya. Nah, kita sekarang definisikan AX2-nya. AX2 itu sama dengan matriks A kolom baris sembarang kolom 1 ya, itu. Terus kemudian kolom keduanya adalah matriks B. Kolom ketiganya adalah A baris sembarang kolom ketiga. Itu. Nah, ini kalau kita enter dia sama dengan matriks A, tapi kolom keduanya diganti matriks B. Nah, itu dia. Jadi sama, cuma kolom keduanya ini yang jadi matriks B. Nah, maka sekarang X2 sama dengan determinan dari AX2 itu dibagi determinan matriks A. Nah, ini. Maka inilah X2-nya. Nah, begitu juga X3-nya. Kita definisikan dulu. AX3-nya sama dengan matriks A. Ya, jadi AX3 itu sama dengan matriks A kolom baris sembarang kolom 1 sampai 2 ya, itu ditambah matriks B. Nah, itu kolom ketiganya diganti matriks B. Ini kalau kita enter, dia sama dengan matriks A, cuma kolom ketiganya yang di-replace dengan matriks B-nya. Sehingga X3-nya sama dengan determinan dari AX3 dibagi determinan dari matriks A-nya. Begitu. Maka inilah X3-nya. Itulah solusinya X1, X2, X3 sudah kita dapatkan menggunakan MATLAB. Itu aturan Cramer. Selamat mencoba. Silakan coba latihan di soal-soal yang lainnya.